Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih dan solihah, bagaimana kabarnya? Ustadz Ustadzah senantiasa berdoa semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan nikmat iman dan imun. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 2, subtema 3 tentang gambar bercerita. Materi ini sudah dibahas di tema 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Gambar bercerita adalah urutan gambar yang saling berhubungan satu sama lainnya dan membentuk sebuah cerita. Tujuan dibuat gambar bercerita adalah untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, mempertegas, dan menerangkan sebuah cerita. Bentuk gambar bercerita antara lain komik, kartun, karikatur, cergam, pamflet, dan cover. Mari kita bahas satu persatu. Komik. Siapa yang hobi membaca komik? Atau mungkin ada yang sudah bisa membuat komik? Ustadzah yakin komik merupakan salah satu bacaan yang digemari anak-anak. Mengapa? Karena di dalam komik ada gambarnya, sehingga kita tidak bosan waktu membacanya. Di sela-sela membaca cerita, kita bisa sambil melihat gambarnya, supaya kita bisa membayangkan cerita yang ditulis. Jadi, komik adalah cerita bergambar yang umumnya mudah dipahami, lucu, ditampilkan dalam urutan gambar, dan dilengkapi dengan paduan kata-kata. Macam-macam komik. Yang pertama yaitu berdasarkan medianya. Kita mengenal ada komik strip, ada komik buku, ada komik online. Komik strip yaitu jenis komik yang hanya terdiri dari beberapa panel gambar, tetapi telah mengungkapkan gagasan yang utuh. Komik buku yaitu jenis komik yang dikemas dalam bentuk buku dan biasanya dalam satu buku hanya menampilkan sebuah cerita yang utuh. Contohnya yang mungkin sudah berlangganan yaitu komik Quack. Quack ini merupakan komik buku yang isinya tentang materi sains. Lalu komik online adalah komik yang disampaikan secara online. Ada yang sudah berlangganan membaca komik online? Salah satu komik online yang pernah Ustadzah lihat dan baca adalah webtoon. Pernah dengar kan? Bagi yang penasaran, silakan di-download aplikasi webtoon di Play Store. Sekarang, macam-macam komik berdasarkan genre. Ada komik anak, komik humor, komik biografi, komik horor, dan komik drama. Komik anak merupakan jenis komik yang isi ceritanya sederhana, misalkan cerita hewan, tumbuhan, dan kehidupan sehari-hari. Komik humor dan petualangan yaitu komik yang isinya lucu dan petualangan. Komik biografi
yaitu komik yang menceritakan tentang kehidupan seorang tokoh. Komik horor yaitu komik yang isinya kisah-kisah misteri yang menakutkan bagi anak-anak. Komik drama atau romantik yaitu komik yang menceritakan kisah cinta masa ABG. Saran Ustadzah, bacalah komik yang isinya bermanfaat dan sesuai dengan usiamu. Kartun. Kalau komik biasanya berupa bacaan, kalau kartun identik dengan film. Ustadzah yakin kalian sangat senang sekali melihat film kartun. Kartun sendiri pengertiannya adalah gambar dengan penampilan lucu yang mempresentasikan suatu peristiwa. Di sini Ustadzah mencontohkan kartun katak. Kalau di kehidupan sebenarnya kita mungkin jijik melihat katak dan tidak berani memegangnya. Tapi kalau kataknya digambar kartun seperti ini menjadi lucu, bukan? Contoh bentuk gambar bercerita selanjutnya adalah karikatur. Karikatur yaitu gambar atau penggambaran suatu objek nyata dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Biasanya dilakukan dengan mengganti proporsi atau ukuran yang sebenarnya. Di sini contohnya Presiden Habibie sedang naik pesawat. Kalau kalian perhatikan, ukuran pesawatnya kecil, lebih kecil daripada ukuran tubuh Pak Habibie. Dan di gambar Pak Habibie sendiri pun termasuk karikatur. Kenapa? Karena di gambar tersebut ukuran kepala Pak Habibie digambar lebih besar dari tubuhnya. Jadi kuncinya karikatur itu melebih-lebihkan ciri khas objek. Itu ya anak-anak. Bentuk gambar bercerita selanjutnya yaitu cergam. Cergam kepanjangannya cerita bergambar, yaitu cerita yang dilengkapi gambar. Biasanya kalau kita mau beli atau pinjam buku, kita pasti ingin membeli buku yang ada gambarnya, biar tidak capek membaca tulisan terus. Benar atau tidak, anak? Dari sini terbukti manfaat gambar pada cergam untuk menjelaskan jalannya cerita. Karena dengan melihat gambarnya, kita sudah tahu sedikit jalan cerita yang akan kita baca. Ingat, hanya sedikit loh ya. Jadi, agar tahu banyak, kita harus tetap membaca keseluruhan ceritanya. Emang juga kan kalau cuma dilihat gambarnya. Bentuk gambar bercerita yang kelima adalah pamflet atau selebaran. Pamflet yaitu selembar kertas yang dikemas dengan cara dilipat yang saling berhubungan satu sama lain dan tidak memiliki cover serta tidak dijilid. Pamflet biasanya digunakan untuk promosi produk. Contoh di situ pamflet kursus atau les privat. Contoh gambar bercerita selanjutnya adalah cover. Cover yaitu sampul buku atau majalah. Terutama buku anak-anak, covernya harus menarik, harus ada gambar yang keren agar anak-anak tertarik untuk membaca isi buku tersebut. Dari cover kita sudah bisa menentukan isi buku. Pesan Ustadzah, jangan menilai buku hanya dari covernya. Begitu juga
Jangan menilai seseorang hanya dari penampilannya saja. Lalu, bagaimana langkah-langkah membuat cerita bergambar? Langkah-langkah membuat cerita bergambar yaitu: pertama, menentukan tema dari cerita yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan objek yang akan digambar. Yang ketiga, mempersiapkan alat gambar. Keempat, membuat sketsa. Yang terakhir, menyempurnakan dan mewarnai gambar. Berbicara tentang teknik pewarnaan gambar, ada 2 teknik berdasarkan media yang digunakan, yaitu teknik kering dan teknik basah. Teknik kering tidak memerlukan pengencer minyak atau air, contohnya menggunakan krayon, pensil warna. Kalau teknik basah memerlukan air atau minyak sebagai pengencer, yaitu bisa menggunakan cat air, cat minyak. Teknik mewarnai sketsa ada 3, yaitu teknik arsiran, teknik gradasi, dan yang ketiga yaitu teknik menggunakan cat air. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Jangan lupa membaca buku paketnya di rumah. Tulis nama, kelas, dan pertanyaan di kolom komentar jika ada materi yang belum dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.